Perkenalkan, nama saya Alexander HT, jurusan Manajemen kelas B reguler. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu keputusan pendekatan net present value. Pengertian net present value adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan yang diperoleh dari akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Perhitungan net present value sering dipakai sebagai pembantu dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan feasible, layak atau tidak. Net present value dalam pengambilan keputusan teknik. Pengambilan keputusan dengan mempergunakan pendekatan net present value yang bisa dikatakan bersifat kuantitatif, maka sisi kelemahan dari net present value itu sendiri pasti ada. Rumus net present value. NAV sama dengan dalam kurung C1 dibagi R ditambah R sama dengan C2 dibagi 1 ditambah R dikali 2 ditambah C3 dibagi 1 ditambah R dikali 3 ditambah CT bagi 1 tambah R dikali T dikurang C0. Keterangan net NPV sama dengan net present value dalam rupiah. CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T. C0 biaya investasi pada awal tahun ke0 dalam rupiah. R sama dengan suku bunga atau diskonto dalam persen. Kelebihan net present value. Net present value memberikan sumbangan atas nilai waktu uang yang menjadikan pendekatan yang lebih baik daripada teknik penilaian investasi yang tidak diskontakan arus kas masa depan seperti periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. Net present value lebih baik daripada beberapa teknik arus kas diskon lainnya seperti internal rate of return atau IR. Dalam situasi ketika rate of return dan net present value memberikan hasil yang berseberangan, maka perusahaan bisa lebih mengarah pada nilai net present value. Kekurangan net present value adalah estimasi atau prediksi, hal yang menyebabkan net present value sensitif terhadap perusahaan. Estimasi untuk arus kas masa depan, nilai sisa dan biaya modal. Apabila faktor pembentukan net present value berubah, maka nilai akhir net present value juga akan berubah. Analisis net present value umumnya digabungkan dengan analisis sensitivitas dan analisis skenario untuk melihat kesimpulan berubah ketika ada perubahan input. Fungsi net present value. Bahan evaluasi ketika akan melakukan penanaman modal, sebuah perusahaan akan melakukan penilaian terhadap net present value mereka. Nantinya hasil dari net present value ini akan menunjukkan bisa atau tidak investasi tersebut dijalankan terkait untung dan rugi perusahaan di masa depan. Perbandingan nilai investasi. Jika perusahaan dihadapkan dengan 2 atau lebih investasi, maka untuk memilih investasi yang paling efisien dan mendatangkan keuntungan, maka perusahaan akan melakukan penilaian net present value terhadap investasi tersebut. Cara menghitungkan net present value. Agar pendapatan perusahaan dapat meningkat, maka perusahaan transportasi ABC berniat untuk melakukan penanaman armada baru. Arus kas perhitungan akan masuk sekitar 60 juta tiap tahun. Sepanjang 5 tahun, harga armada akan dibeli dengan cara pinjaman dengan suku bunga 11% tiap tahun adalah sebesar 120 juta. Berdasarkan data di atas, penanaman modal berupa pembelian armada dapat dilaksanakan dengan cara jawab. CT sama dengan 60 juta, C0 sama dengan 200 juta, C0 sama dengan 120 juta, R sama dengan 11% dalam kurung 0,11. Sehingga net present value-nya sama dengan 60 dibagi 1 tambah 0,11 ditambah 60 dibagi 1 0,11 dikali 2 ditambah buka kurung 60 dibagi 1,011 tutup kurung dikali 3 tambah buka kurung 60 tambah 60 dibagi 1 tambah 0,11 tutup kurung dikali 4 ditambah buka kurung 60 dibagi 1 tambah 0,11 tutup kurung dikali 5 sama dengan dikurang
120 sama dengan 45,5 ditambah 48,69 ditambah 43,87 ditambah 39,52 ditambah 35,60 dikurang 150 sama dengan 221,37 dikurang 150 sama dengan 71,73. Jadi nilai net present value di atas tindakan penanaman modal tersebut adalah sebesar 71,73. Berdasarkan pada hasil perhitungan seperti contoh di atas, maka net present value dihasilkan perusahaan ABC terdapat positif, yaitu dengan nominal 71,73, atau dengan kata lain pengadaan armada yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat memberikan pendapatan sekitar 71,73 juta. Sekian dan terima kasih.